Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah dengan kasih yang kekal. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga hari-hari belakangan ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum memulai satu dua hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia yang Engkau berikan melimpah bagi kami, dan kami ada hari ini semata-mata karena ditopang oleh anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan diri untuk masuk dalam satu teduh dan merenungkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami pengajaran firman-Mu dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Kiranya kami selalu berjalan di dalam jalan kebenaran dan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menceritakan latar belakang kehidupan dan pendidikannya, masa lalunya sebagai seorang penganiaya orang Kristen, dan kehidupan baru yang dijalaninya saat itu. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus sendiri saat berada dalam perjalanan menuju Damsyik untuk mencari dan menganiaya orang Kristen telah mengubahkan hidup Rasul Paulus sampai selama-lamanya. Dia menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan membahas 3 cara pandang Rasul Paulus yang menjadi bukti bahwa ia telah menjadi manusia baru. Cara pandang yang pertama adalah tentang dirinya sendiri. Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus seperti halnya banyak orang lainnya menganggap bahwa latar belakang keluarga, pendidikan, dan ibadahnya merupakan identitas dirinya. Tetapi apabila identitas diri tergantung pada hal-hal seperti itu, maka apabila hal-hal itu lenyap, identitas diri juga akan terguncang. Yang lebih penting daripada semua hal itu adalah identitas kita di dalam Kristus, yaitu sebagai bagian dari keluarga Allah, diampuni dan diterima dengan segala kelemahan kita. Identitas kita di dalam Kristus akan membuat kita menerima upah kekal di sorga dan menerima keselamatan sampai selama-lamanya. Dan hal ini lebih penting daripada membanggakan latar belakang keluarga, pendidikan, dan ibadah kita. Cara pandang yang kedua adalah tentang juru selamatnya. Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus pernah berpikir bahwa hal-hal yang dilakukannya, yaitu ibadahnya dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, merupakan hal yang bisa memberikan keselamatan kepadanya. Tetapi saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia baru menyadari bahwa ia memerlukan juru selamat karena perbuatannya tidak bisa menyelamatkannya, betapa baik pun perbuatan itu. Cara pandang yang ketiga adalah tentang dunia. Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Menjadi manusia baru akan mengubahkan cara pandang kita tentang dunia. Apa yang dulu terlihat hebat secara dunia,
ternyata adalah hal-hal yang tidak berguna, sehingga Rasul Paulus menyebutnya sebagai sampah. Semua pencapaian kita di dunia ini, baik prestasi maupun kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan saat kita meninggal nanti. Akan tetapi, apabila kita berada di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, maka kita akan menerima upah kita di sorga. Sahabatku yang terkasih, Rasul Paulus adalah orang yang sangat berbeda setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidupnya berubah 180 derajat dari seorang penganiaya orang Kristen menjadi salah satu orang yang percaya kepada Kristus. Cara pandangnya juga berubah, baik itu tentang dirinya sendiri, tentang juru selamatnya, maupun tentang dunia ini. Begitupun juga apabila kita berkata bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus, maka kita juga pasti memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan saat kita masih belum mengenal Kristus. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita selalu mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus dan menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa kami adalah manusia baru di dalam Engkau, dan kami percaya kami memiliki cara pandang yang baru tentang diri kami, tentang Kristus, dan tentang dunia. Kami menunjukkan pandangan kami kepadamu dan kepada hal-hal kerajaan sorga, karena kami tahu bahwa apa yang berasal darimu adalah hal-hal yang benar dan kekal. Berkatilah kami ya Tuhan dengan kekuatan dan ketekunan untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.